Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diri Daul Utma, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan. Konsep budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah sebagai pikiran, akal, budi, atau adat istiadat. Dalam proses perkembangannya, kreativitas dan tingkat peradaban masyarakat sebagai pemiliknya, sehingga kemajuan kebudayaan yang ada pada masyarakat tersebut sesungguhnya merupakan suatu cermin dari kemajuan peradaban masyarakat tersebut. Perbedaan mendasar yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang tertinggi adalah manusia memiliki budi atau akal pikiran, sehingga manusia menjadi satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kemampuan menciptakan hal-hal yang berguna bagi kelangsungan kehidupannya. Semua yang dihasilkan dan diciptakan oleh manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup itu disebut kebudayaan. Budaya bersifat kompleks, luas, dan abstrak. Budaya tidak terbatas pada seni yang biasa dilihat dalam gedung kesenian atau tempat bersejarah seperti museum, tetapi budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya memiliki banyak aspek yang turut menentukan perilaku komunikatif. Kebudayaan sebagai kontradiksi antara imanensi dan trandensi dapat dipandang sebagai ciri khas dari kehidupan manusia seluruhnya. Kebudayaan dewasa ini dipengaruhi oleh perkembangan yang pesat, dan manusia modern sadar akan hal ini. Kesadaran ini merupakan kepekaan yang mendorong manusia agar dia secara kritis menilai kebudayaan yang secara berlangsung. Untuk mencapai hasil ini, manusia dibutuhkan beberapa tahapan. Adapun tahapan dalam perkembangan kebudayaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam budaya nasional, mengupayakan melestarikan dan mengembangkan nilai budaya-budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses perkembangan dan pembangunan nasional, serta melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kependaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Terima kasih. Saya Laila Asyatul Maghfirah dari kelompok 1 akan meneruskan penjelasan dari Mbak Utma, yaitu unsur-unsur kebudayaan. Budaya adalah manusia yang bekerja demi meningkatkan harkat dan martabat. Strategi kebudayaan yang menyederhanakan praktek operasional kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan sosial dilakukan dengan menyusun secara konseptual unsur-unsur yang sekaligus merupakan isi dari kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan tersebut bersifat universal, yakni terdapat dalam semua masyarakat di dunia, baik masyarakat primitif dan terpencil, masyarakat sederhana atau pertanian, maupun masyarakat berkembang atau perindustrian, dan masyarakat maju atau masyarakat industri yang sangat rumit dan canggih. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat dirinci dan dipelajari dengan kategori-kategori unsur-unsur yang saling berkaitan dalam suatu kebudayaan dan sistem sosial yang meliputi 1. Organisasi kemasyarakatan, 2. Sistem religi dan upacara keagamaan, 3. Sistem mata pencaharian, 4. Sistem ilmu pengetahuan, 5. Sistem teknologi, 6. Sistem bahasa, dan 7. Sistem kesenian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusdani Ardiansa, absen 1. Di sini saya sebagai pemateri, yaitu pemateri mengenai pengertian wujud kebudayaan. Di sini saya perwakilan dari kelompok pertama. Yang saya jelaskan terlebih dahulu adalah mengenai wujud. Wujud merupakan suatu yang dapat dilihat. Dan kebudayaan itu sendiri adalah dari bentuk kata dasar budaya, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya.
yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi mendefinisikannya itu sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Jadi jangan kebalik ya. Bahwa banyak masyarakat dan para sarjana, para peneliti membedakan antara kebudayaan dan budaya itu sendiri. Namun, pada kajian antropologi, budaya dan kebudayaan itu adalah satu sama terikatnya. Yang dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan, itu budaya. Tidak ada perbedaan dari dua definisi itu sendiri. Jadi, kebudayaan menurut Koyjaraningrat yaitu merupakan keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Jadi, wujud kebudayaan merupakan bentuk yang dihasilkan oleh pemikiran kebudayaan. Adapun pemikiran dari J.J. Honigman, ada 3 wujud kebudayaan, yaitu yang pertama adalah gagasan, yang kedua adalah aktivitas, yang ketiga adalah artefak. Dan di sini gagasan terlebih dahulu saya jelaskan, yaitu merupakan gagasan ide nilai, moral, norma, peraturan, dan lain sebagainya, yang sifatnya adalah abstrak. Yang kedua adalah aktivitas, yaitu tindakan atau aktivitas manusia yang berasal dari pemikiran itu sendiri. Yang ketiga adalah artefak, yaitu berupa hasil aktivitas manusia dalam masyarakat yang berupa benda-benda yang dapat diraba, dilihat, maupun didokumentasikan. Sifatnya itu wujudnya konkret, contohnya patung, bangunan, dan lain sebagainya. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian wujud kebudayaan adalah suatu benda yang dapat dilihat maupun tidak, yaitu mengenai dengan cara gagasan, aktivitas, dan artefak. Kita wajib mempelajari kebudayaan karena itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari masa lalu seperti budaya. Kebudayaan itu kan ada di masa lalu. Kita tidak boleh meninggalkan karena masa lalu itu sangat baik untuk dipelajari biar kita kedepannya akan lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.